Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhtarallahu alaina wa alaikum bil istiqamah, fa inna mustakimina fahuwa al-mukhtar indallahi ta'ala jalla jalaluhu. Khassa fi syahr Ramadan, asa ayarzuqna fi akhirih lailatul qadar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap pengurus masjid Al-Ikhlas beserta jajaran pengurus, para panitia amalia Ramadan, Bapak Imam, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang insya Allah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita di antara hamba-hambanya. Kenapa saya katakan memilih? Karena dikatakan al-mustaqimuna ay mukhtaruna. Orang yang istiqomah itu adalah hamba yang dipilih oleh Allah di antara hamba-hamba yang lain. Karena istiqomah itu bukan sekedar keinginan semata. Siapa sih yang tidak mau masuk surga? Semua mau masuk surga. Tapi istiqomah itu adalah memang ketentuan Allah kepada hamba yang dipilih sama Allah, yang ditakdirkan oleh Allah. Maka bersyukurlah kita ditakdirkan oleh Allah istiqomah dalam keadaan taat. Karena mau tidak mau, khususnya di bulan suci Ramadan, minta maaf Kak, ini mirip-mirip kompetisi. Kayak kalau acara Jepang yang dicontoh Indonesia, ada siaran TV di TV swasta itu Benten Takeshi. Kalau Anda tahu Benten Takeshi itu yang mendaftar 900 lebih. Setiap babak berkurang. Setiap babak berkurang sampai kadang-kadang final sisa 11 orang. Begitulah kompetisi Ramadan. Awal-awal tarawih pengurus masjid mengatakan kayaknya perlu diperluas masjid tak. Begitu masuk pertengahan kayaknya perlu dibicarakan ulang. Begitu masuk di akhir ternyata luas di masjid tak. Itulah yang pada umumnya terjadi, ya. Namun kita tidak sadar, kita tetap bertahan seperti ini bukan karena kekuatan kita, karena memang kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah. Maka hal tersebut wajib kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kita ditakdirkan melaksanakan sholat subuh ini luar biasa ini Bu. Dulu Pak, sahabat melapor kepada Nabi, ada orang munafik pura-pura masuk Islam. Kata Nabi, siapa? Fulan bin Fulan. Kata Nabi apa? Syuf, idza kanu yastaqimuna bi salati subuh fa innaka ba'idun an dhunni. Coba perhatikan dia. Kalau dia istiqomah 40 hari sholat subuh, maka perasaan kamu itu salah. Karena orang munafik tidak mungkin bisa istiqomah sholat subuh, tidak mungkin. Ya, dikatakan al-mustaqimuna bis salati subuh ba'idun anil munafik. Orang yang istiqomah sholat subuh jauh dari sifat munafik. Bagaimana tidak dalam keadaan ngantuk, lelah,
Istirahat belum cukup, kita bangun bukan karena siapa-siapa, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mohon maaf, bersyukur kita tidak termasuk hamba yang dihina sama anjing. Kenapa saya mengatakan demikian? Anda buka riwayat Imam Ahmad, idza jaa adzanus subuh, kalau datang itu komandang adzan subuh. Jadi kalau adzan subuh tadi dikomandangkan, subhanallah, maka apa? Faqalal kalab, anjing bermunajat kepada Allah. Tapi di anjing ini binatang, selain binatang najis berat lagi. Anjing bermunajat kepada Allah dengan kalimat subhanalladzi ja'alani kalban wa lam yaj'alni tahrikas shalah. Maha suci engkau ya Allah, menciptakan saya sebagai seekor anjing, tidak menciptakan saya sebagai manusia yang meninggalkan sholat. Anjing itu yang bilang, bukan saya. Anjing seolah-olah mengatakan terima kasih ya Allah, diciptakan sebagai binatang najis yaitu anjing daripada menjadi manusia yang meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Karena memang Al-Quran sudah jelas. Tolong tegur saya Pak Imam kalau salah. Al-Quran itu sudah jelas menempatkan manusia itu setinggi-tingginya tempat dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Diangkat dulu. Jadi manusia itu memang, kalau Anda mau bandingkan dengan jin, lebih tinggi derajatnya manusia. Malaikat lebih tinggi derajatnya manusia, lebih tinggi daripada malaikat, lebih tinggi. Tapi syaratnya nanti, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah kembalikan derajatnya manusia, turunkan derajatnya manusia serendah-rendahnya derajat. Kalau serendah-rendahnya derajat tabi, berarti di bawahnya binatang, karena binatang itu juga punya derajat. Apa lanjutannya? Kalau omongan saya ini kasar, buka ayat lain. Ayat lain apa mengatakan? Ulaika kal an'am balhum adall. Hamba yang tidak taat kepada Allah itu seperti binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Maaf ini, Al-Quran loh ini. Al-Quran loh. Kalau ada yang mau membantah, hati-hati. Saya tidak menghina manusia, saya manusia. Saya manusia. Tapi ada lanjutannya. Illalladzina amanu, kecuali hamba yang beriman, wa amilus sholihat, dan senantiasa mau beramal soleh, barulah nanti tinggi derajatnya di hadapan Allah. Kalau kita kaitkan dua ayat, sepakat ini. Ya, ulaika kal an'am bal hum adall. Allah, ya, subhanallah. Saya pernah baca satu hadis begini, ada satu riwayat begini. Dengarkan ya. Tarikus shalah akbaru takabburan minal iblis. Dengar, orang yang meninggalkan sholat itu lebih sombong daripada iblis. Loh kok bisa? Bentar, belum selesai. Ayo kita simak baik-baik. Iblis itu tidak mau sujud sama siapa? Sama bukan sama Allah lah ya. Bukan sama Allah. Iblis adalah golongan malaikat yang paling taat, golongan malaikat yang paling berilmu. Ya, hati-hati. Iblis ketika diperintahkan oleh Allah, wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, sujud semua kecuali iblis. Ayo kita bahas. Iblis sombong sama siapa? Sama Adam. Oke. Iblis sombongnya sama Nabi Adam. Lalu orang yang tidak sholat sombongnya sama siapa? Disuruh sujud sama siapa? Kalau seandainya ada orang disuruh sujud kepada sesama makhluk, tanda kutip bukan sujud sholat ya, penghormatan, tidak mau, sombong karena Allah yang perintahkan.
Tapi masih mending, masih masuk di akal. Masuk di akal. Iblis mengatakan, saya dari api, Nabi Adam dari khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Nabi Adam dari, masih masuk akal. Ada iblis tidak mau sujud hormat sama manusia, masih masuk akal. Ada makhluk manusia disuruh sujud sama Allah, tidak mau. Kira-kira lebih sombong mana? Kita jangan tahu gitu. Makanya hati-hati ya Allah Karim. Mudah-mudahan keluarga tak dijaga sama Allah ya. Selalu kita berdoa itu, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati wa taqabbal doa. Ya, jadikannya Allah hambamu ini orang yang mendirikan sholat dan termasuk keluargaku ya Allah. Jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Amin ya rabbal alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin al-hadirat, ada yang nanya sama saya, Habib, Ramadan itu nilainya bagaimana? Gitu. Ini ada yang nanya sama saya, Ramadan itu nilainya bagaimana? Saya akan menjawab, bigadril istifham, tergantung pemahamannya orang kepada bulan suci Ramadan. Kalau pemahamannya banyak, berarti Ramadan berharga. Kalau pemahamannya sedang, berarti Ramadan ya sedang juga nilainya. Kalau pemahamannya sedikit, ya sedikit juga nilainya. Makanya Nabi bersabda, coba perhatikan hadis Nabi, lau ta'lamu, Anda tahu ta'lamu, seandainya umatku ini mengerti, faham, ma fi Ramadan, apa yang ada dalam bulan suci Ramadan, dengarkan apa kata Nabi, latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Mereka akan berangan-angan supaya semua 12 bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Kalau tahu. Kalau tidak tahu, muncullah H-15, H-14, H-13. Tidak sabar mak mau lebaran. Tiap hari bicara sama baju baru, nah sabar ku nah mau miku pakai ku. Itu gordena na capu-capu nih. Kue nastarna millo. Apa mina bilang? Datuk berapa rumah ini mau kudatangi. Tidak sabar mas saya. Di kepalanya itu Idul Fitri. Sedangkan badannya masih ada di bulan suci Ramadan. Berarti Ramadan tidak ada artinya. Anda pernah berpikir seperti itu? Faham ya? Kadang-kadang itu nilai bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita pikirkan. Ada orang kadang-kadang mungkin makan tempe tapi nabayangkan ayam. Itu masih masuk akal. Tapi ada orang makan ayam nabayangkan tempe. Ini katulu-tulu. Ramadan lebih mahal, ngapain lu bayangkan Idul Fitri? Itu loh. Subhanallah. Orang dulu Pak, ini perhatikan ada pantun. Lain batu, lain karang, lain dulu, lain sekarang. Lebih bagus daripada ikan lele, apa itu? Ubur-ubur ikan lele. Saya tidak khusus. Lebih pantun ku deh. Bu, ada tom pantun ku kalau mau kita dengar ki. Buah mangga, buah jeruk. Ya. Buah kedondong, buah nanas. Apa itu? Rujak. Lihat Miki di Almarkas itu. Perhatikan ki. Lain batu, lain karang, lain dulu, lain sekarang. Perhatikan orang dulu. Mari kita lihat orang dulu. 4 abad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sekarang kan sudah 16 abad ya. Berapa ya sekarang? Sudah masih 15 ya? Ini 4 abad setelah wafatnya Rasulullah. Perhatikan. Ada ulama bernama Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir. Alim, ulama besar.
Dia itu bekerja. Orang dulu itu Pak kalau bekerja kan pengeluarannya cuma dua, kalau bukan makan minum. Dua itu Ji. Makan minum. Jadi sudah kebutuhan makan minumnya, sedekah, sisanya nah celeng. Anda ngerti celeng? Menabung. Maceling. Mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Masuk begitu hilal dapat, masuk tarwih pertama, malamnya nabuka celengan. Istrinya bertanya, Pak, kenapa ki maceleng 11 bulan baru dibuka ki malam tarwih pertama? Apa tujuan tak? Nabi bilang, sengaja kak memang sisihkan sebagian rezekiku untuk peceleng selama 11 bulan supaya hasil celenganku ini adalah pengganti cari uangku di bulan suci Ramadan. Mau kak nikmati bulan Ramadan, tidak mau kak cari uang, mau kak nikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sengaja maceleng untuk menikmati ibadah di bulan Ramadan supaya tidak cari uang lagi di situ. Nah beli itu Ramadan, nah beli. Kalau orang sekarang rela hilang sholat tarawihnya demi seolah-olah bulan Ramadan ini bulan panen, bulan target. Saya tidak mengeritik Anda yang cari uang itu ibadah, namun tolong jangan sampai gara-gara cari uang Anda tinggalkan ibadah kepada Allah. Allah Karim. Orang dulu nak beli tuh Ramadan, nak beli. Saya ingat ada satu perkataannya sahabat Sayyidina Abdullah ibn Abbas, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu ahli tafsir. Tapi kalau sepengetahuan saya cuma 2 sahabat yang dipuji ilmunya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Satu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah pernah bersabda, "Ana madinatul ilm wa aliyum babuha." Saya gudangnya ilmu, kotanya ilmu, Sayyidina Ali pintunya. Isyarat setelah Rasulullah yang paling alim Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi ada lagi sahabat yang dipuji sama Nabi. Siapa itu? Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Rasulullah bersabda, "Ambahri ilmi dafiq." Ilmunya bagaikan lautan, walisani Qur'anin natiq. Lisannya tidak bicara kecuali bersumber dari Al-Quran. Alim. Kasar-kasarnya begini, ahsan tafsir Quran fi zamanin Nabi. Orang yang paling ahli tafsir Quran di zamannya Nabi Muhammad SAW. Bu, perhatikan Ki. Sayyidina Abdullah ibn Abbas ini mengatakan, dengarkan. Sayyidina Abdullah ibn Abbas mengatakan, "Yom fi Ramadan bil ibadah annahu afdal min thawabil umrah." Dengarkan. Satu hari di bulan suci Ramadan Anda pakai ibadah, artinya serius beribadah, itu pahalanya lebih besar daripada pahala ibadah umroh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Umroh berapa sekarang ini? 35 juta ya? Ada jadi 15 juta tapi tidak pulang Ki. 35 ya? Bu, 35 juta. Jadi kalau satu rumah 5 orang berarti 175. 6 orang 190. Wih, ratusan juta uang keluar demi untuk mengejar pahala umroh. Ramadan gratis. Enggak bayar. Bukan sehari, sebulan. Allah Karim. Terlalu mulia ini Ramadan. Terlalu mulia. Masya Allah. Ya Rabb. Ada fatwanya
Imam Abu Hanifah. Anda kalau bilang Imam Abu Hanifah, pasti kita mengatakan, itu kan ulama, baji-baji kidengar dulu. Yang nyusun hadis siapa? Ulama yang nyusun hadis. Yang terkenal itu. Imam apa temannya Muslim? Yang paling sohih, lebih sohih dari Muslim. Imam Bukhari. Oke. Imam Bukhari punya guru. Belajar sama siapa Imam Bukhari? Gurunya namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal punya guru Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Muhammad Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru siapa? Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas punya guru Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya guru Hasan Al-Basri. Alim Imam Abu Hanifah ini, Allah karim. Jadi kalau ada yang orang bilang begini, saya tidak mau bermadhab, langsung saya Imam Bukhari. Kalau ada orang ahli fikih, pasti ahli hadis. Tapi kalau ahli hadis, belum tentu ahli fikih. Karena itu ilmu fikih sumbernya Al-Quran dan hadis. Ya, jadi jangan diremehkan Imam Syafi'i. Saya itu ta'alluq ke Imam Bukhari, langsung Imam Bukhari pala. Masya Allah. Nah, ini Imam Abu Hanifah. Perhatikan Ki. Imam Abu Hanifah mengatakan, ya ikhwani min ummati Muhammad, tanaffus fi Ramadan yuktab ka'annahu dzikr fi kharij Ramadan. Ketahuilah wahai umatnya Nabi Muhammad, Anda bernafas di bulan suci Ramadan itu dihitung zikir oleh Allah di luar bulan suci Ramadan. Ya Rabb. Saya ingat ini. Ayo kita masuk hadis. Itu baru perkataan ulama. Sekarang kita masuk hadis. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim wa qawahu Imam Ahmad. Hadis yang sangat sahih. Haddatsa min lisanir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diceritakan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, umat Nabi Musa. Ini umatnya Nabi Musa. Berarti Bani Israel yasjuduna ila rabbi hatta arba'ina ayyam wa layalih. Sujud kepada Allah 40 hari 40 malam. Karena ibadahnya orang Bani Israel itu cuma sujud. Kalau Nabi Muhammad menyempurnakan seluruh syariat menjadi satu, yaitu sholat. Kalau Nabi Musa cuma sujud. Sujud kepada Allah 40 hari 40 malam. La yarfa'u ru'usahum illa lihajatihim masyaqqah. Tidak angkat kepalanya kecuali perkara yang mendesak. Anda tahu perkara yang mendesak? Makan, minum, kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, istirahat sesekali. Selebihnya sujud terus. Berapa lama? 40 hari 40. Kita tarwi baru 8 na poso. 40 hari 40 malam. Nah, angkat tangannya Nabi Musa. Perhatikan ini Nabi Musa. Yatafakhar ala ummatih. Nah, bangga ke umatnya, kasihan. Bagaimana tidak umatnya seperti itu? Nah, angkat tangannya, ya Rabb, ya Allah. Perhatikan. Ishhad ummati. Saksikan umatku ya Allah. Dijawab oleh Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Karena memang Nabi Musa itu kelebihannya mampu bermunajah kepada Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Makanya dalam Al-Quran itu ada wa kallamallahu Musa taklima. Allah takdirkan Nabi Musa berdialog secara langsung. Apa jawaban Allah? Dengarkan jawabannya Allah. Musa, ya Musa, ma yaf'alu ummatuk? Apa yang dilakukan umatmu? La yastawi. Perhatikan, la yastawi, tidak akan sama. Tidak sama derajatnya, tidak sama pahalanya, tidak sama kemuliaannya. Ma yaf'alu min ummati Muhammad fi akhir zaman. Apa yang akan dilakukan umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman. Ini kita. Idza yarka'u rak'atain min sholati sunnah. Jika mereka melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Saya ulang, bukan sholat wajib. Sholat sunnah 2 rakaat, tapi syaratnya 1. Fi syahr Ramadan, di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan. Paham ya?
Ngeri ya, ngeri ya. Artinya sholat sunat 2 rakaat tidak dibahas ini. Jadi sholat sunatnya tidak dibahas, bebas. 2 rakaat saja itu sudah mengalahkan pahala umat Nabi Musa Bani Israel yang sujud 40 hari 40 malam. Apa yang terjadi? Nabi Musa nabanting istirna. Kenapa bilang nabanting istirna? Di derajat paling tinggi adalah kenabian dan kerasulan. Saya ulang ya. Kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul pasti nabi. Ini Nabi Musa 3 pangkatnya. Mungkin 3 pangkatnya. 1, seorang nabi. 2, seorang rasul. 3, ulul azmi. Karena ada 4 ulul azmi ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ini Nabi Musa, kasar-kasarnya 3 bintang lah. 3 bintang lah, paling puncak nih. Nakala para malaikat mau turun pangkat. Jadi apa? Jadi umatnya Nabi Muhammad. Apa dia bilang? Nah, angkat tangannya, ya Rabb, ij'alni min ummati Muhammad li husuli Ramadan. Jadikan umatnya Nabi Muhammad ya Allah, supaya saya bisa merasakan bulan suci Ramadan. Nabi Musa minta turun jadi umat hanya karena mau merasakan, mendapatkan, memperoleh bulan suci Ramadan. Allah karim. Relah na lepas 3 bintang nah. 3 bintang na mau na lepaskan asalkan na dapat bulan suci Ramadan. Kita tosek didapat nih bulan suci Ramadan. Pernah tidak kita sadari itu perkara yang istimewa? Allah karim. Nasallallahu ala salamah. Bu, ada satu riwayat min ahlil maksiyah. Ada satu umat suka maksiat. Tahu jiki maksiat Pak? Kasar-kasarnya berdosa. Tiap hari berdosa, ada tsunami dosa. Tapi lucunya bulan puasa libur ki berdosa. Dengar ki. Bulan puasa libur ki berdosa. Sudah lebaran berdosa sedih. Serius kan ini Pak? Masuk Ramadan libur ki lagi berdosa. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Apa yang hadis yang sahih? Razaqallahu husnul khatimah fi akhir hayatih. Allah anugerahkan husnul khatimah di akhir hidupnya. Kenapa? Li ikhtirami Ramadan. Karena memuliakan bulan suci Ramadan. Saya tidak suruh begitu, enggak. Saya cuma bilang orang ahlul maksiat, kalau misalnya ada mantan peminum balok, tiba-tiba berhenti minum balok di bulan suci, jangki bilangin begini, kawin je Ramadan jina berhenti kok. Jangki, hargai. Karena kenapa? Kalau dia peminum balok masih hargai Ramadan, kita tidak minum balok, dihargai apa enggak? Tapi tahan maksiatnya gara-gara hargai bulan suci Ramadan. Pernah enggak kita hargai bulan Ramadan seperti menghargainya mereka? Maaf loh ya, saya tidak bandingkan kita dengan peminum balok, tidak pernah. Maksud saya sikapnya seperti itu, dan ini termaktub, tercatat di dalam sebuah riwayat yang sahih. Allah karim. Karena sebenarnya begini, Ramadan ini, dengar baik-baik, ini Ramadan sebenarnya tamunya Allah. Tamunya Allah. Tabang kaku. Ramadan ini tamunya Allah. Dengar ki. Ramadan, syahrul Ramadan, daifullah. Man agramahu faqad agramallah, wa ma'hanahu ahanallah. Ramadan ini bulannya Allah, tamunya Allah. Ramadan ini tamunya Allah. Barang siapa yang menghormati tamunya Allah, berarti menghormati siapa? Allah. Yang merendahkan tamunya Allah, berarti merendahkan siapa? Allah. Saya kasih contoh dah. Pak Imam ada tamunya, Habib, tetangga Kak misalnya bersebelahan. Habib, ada tamu Habib dari Mandar. Misal ini Pak Imam, dengar kisah.
Ada tamuku dari Mandar mau menginap di rumahku. Nah keluar kak, bisa kira-kira di rumah tak mau menginap? Oh ya bisa, menginap nih. Tidak kukasih makanan, biar minuman tidak kukasih. Nah begitu selesai, kira-kira siapa yang saya kasih malu? Yang saya hina siapa? Pak Imam. Yang saya rendahkan Pak Imam. Tapi kalau tamunya saya servis, mulai pagi saya kasih makanan, kopi, apa semua, mulai ini, pulang saya kasih hadiah. Yang saya muliakan siapa? Pak Imam. Karena saya segan, kalau saya kurang ajar nanti Pak Imam malu, marah. Begitu juga ini tamunya Allah Ramadan. Makanya minta maaf Kadi. Saya pernah membaca, tapi pernahkah membaca dalam sebuah riwayat ada 5 orang yang tidak berhak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Dengarkan baik-baik. Tidak berhak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Saya sebut ini dulu yang 4, satunya terakhir. Yang pertama adalah al-aqul lil walidayhi, orang yang durhaka sama orang tuanya. Tidak mampu Nabi mensyafaati, tidak mampu. Bu, tidak mampu. Yang kedua, al-firar minal harb, orang yang lari dari perang dan dia meninggal sebelum taubat. Ada orang lagi perang ini tiba-tiba lari, meninggal sebelum taubat, tidak mampu disyafaati Nabi Muhammad. Yang ketiga, orang munafik, tidak bisa. Nabi mau syafaati, tidak bisa. 1000 penghafal Quran, tidak bisa. Dalam Al-Quran dikatakan innal munafikina fid darki asfali minan nar walam tajidalahu nasira. Orang munafik akan ditempatkan paling bawah dan tidak akan boleh mendapatkan pertolongan. Perhatikan. Yang keempat, mudminul khamar wa mata qabla taubah, peminum khamar yang mati sebelum bertobat. Yang kelima, naudzubillah min dalik, husnul Ramadan, mereka yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Allah. Ada satu riwayat Pak, dengar Ki, orang kalau masuk neraka disiksa, itu memang sudah tempatnya. Tapi dengar Ki, ada orang masuk neraka disiksa, memang sudah tempatnya. Ini belum masuk neraka, diambak memang nih. Serius kah ini? Bu, bukan SpongeBob ini. Serius ini. Belum masuk neraka, masih diseret pakai rantai, diambak memang nih. Pas. Datang Nabi Muhammad, nah angkat tangannya, ya Rabb ummati, ya Allah ummati. Karena ini umat Pak. Nah pegang bajunya Nabi. Faqala ya Rasul, ana ummatuk, nahnu ummatuk. Kami umatmu. Syafi'ni ya Rasulullah. Tolong nggak. Minta pertolongan sama Nabi. Bu, apa jawabannya? Nabi langsung angkat tangan, ya Rabb. Begitu angkat tangan, dipegang sama malaikat. Ya Rasulullah, huwa khusmu Ramadan. Innahu khusmu Ramadan. Dia itu termasuk hamba yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan berani tinggalkan sholat. Bulan Ramadan tidak puasa. Bulan Ramadan bermaksiat. Bulan Ramadan melakukan dosa, tidak menghargai Ramadan. Apa kata Nabi? Nabi langsung mengatakan kepada umatnya, ana bari'um mimman khusmu Ramadan. Saya adalah tidak mampu bebas. Saya tidak mampu menyelamatkan orang yang memusuhi Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah. Hati-hati Ki. Bu, Ibu, kira-kira kalau malaikat Jibril berdoa, Nabi Muhammad mengaminkan, dikabulkan apa tidak? Malaikat Jibril berdoa, Nabi Muhammad mengaminkan, dikabulkan apa tidak? Pasti kabul Pak. Sebenarnya itu bukan doa, pengumuman. Kenapa saya bilang pengumuman? Nasami diterima. Dengar Ki, malaikat Jibril pernah turun, sampaikan Nabi. Dengarkan nih, sampaikan Nabi. Ada 3 doanya malaikat Jibril, Nabi disuruh aminkan. Disuruh. Perintahnya Allah. Ya Rasul,
Qul amin kama amarakallah wa ana ad'u fi amamik. Katakan amin sebagaimana perintah Allah. Saya disuruh berdoa di depanmu. Ada 3 doanya. Dengarkan doanya ini. 1. Man adraka walidayhi wa lam yadkhulul jannah qad ragim. Siapa yang mendapati orang tuanya, maksudnya itu mendapati orang tuanya hidup di masa orang tuanya hidup. Ada orang kan kasihan masih kecil orang tuanya meninggal, itu tidak masuk. Ini tidak, dia tumbuh dewasa bersama orang tuanya, tapi tidak berhasil masuk surga. Walam yadkhulul jannah, tidak berhasil masuk surga, termasuk orang celaka di hari kiamat. Nabi mengatakan amin. 1. Yang kedua, ragima anfur rajul man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh celaka umatmu di hari kiamat yang mendengar namamu tapi tidak baca sholawat kepadamu. Nabi mengatakan amin. Makanya jumhur ulama kalau dengar nama Nabi wajib baca sholawat. Yang ketiga, ini doanya Nabi yang ketiga, ragima anfur rajul man adraka ramadan falam yukfar lah. Sungguh celaka umatmu di hari kiamat ya Rasulullah, mereka yang mendapati bulan suci Ramadan. Kita ini mendapati bulan suci Ramadan, falam yukfarlah, tapi tidak memperoleh pengampunan di dalam bulan suci Ramadan. Ya Allah, celaka betul, parah. Masuk Ramadan tapi tidak mendapatkan pengampunan, parah. Ta'udzubillahi min dzalik. Terakhir sebelum saya tutup doa, Bu, waktuku kecil, karena pernahkah kecil? Demi Allah pernahkah kecil? Saya waktuku kecil Pak, Bu, saya sholat itu berjamaah tarawih, kebiasaan orang tua saya tahun 88. Ya, jauh sebelum terkenal Pertamina. Tahun 88 ya, saya itu diajak sholat sama abah kalau tarawih tiap hari ya. Di mana? Di Masjid Arab, orang sebut Masjid Arab As-Said Jalalembe. Kenapa disebut Masjid Arab? Karena pengurusnya orang Arab dan banyak orang Arab yang datang, itu aja. Sama Masjid Cengho, Masjid Cina gitu. Tapi sebenarnya yang punya Allah Subhanahu wa taala pastinya. Nah, perhatikan Ki. Saya kalau waktu sholat tarawih ku ingat sekali itu Pak, kepalaku sampai tidak bisa lupa sampai sekarang, malam ke-27. Kenapa ketok malam 27? Karena kalau malam 27 dapat orang makanan. Jadi ku ingat Ki. Serius kayak ini anak-anak dapat bingkisan. Di situ dulu. Nah, waktunya itu sebelum bagi-bagi hadiah, sholat tarawih orang menangis, muadda ya Ramadan. Banyak orang menangis, banyak orang menangis. Ya, saya kutanya ke bapakku, Abah, kenapa menangis semua itu kuliah? Apa Nabi bilang? Nabi pernah bersabda, idza kana akhir Ramadan bakatis samawati wal arduna musibatan li ummati Muhammad. Jika sudah akhir bulan suci Ramadan, akhir bulan suci Ramadan, langit dan bumi menangis karena musibah yang menimpa umatnya Nabi Muhammad. Musibah yang menimpa umatnya Nabi Muhammad. Tiba-tiba sahabat bertanya, ya Rasul, ayu musibah lana? Musibah apa yang menimpa kami? Musibah apa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, dengarkan jawabannya Nabi. Dhahabu Ramadan. Musibah yang dimaksud adalah berakhirnya bulan suci Ramadan. Masya Allah. Itu musibah Pak. Kan musibah ada dua. Datang sesuatu yang tidak menyenangkan atau dicabut sesuatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga, bayangkan nafas dihitung pahala, tidur pahala, tanda kutip tidur untuk menambah ketenangan ibadah ya, bukan tidur untuk leceng dari haus. Karena ada orang itu
tidur sampai duhur, bangun sholat, tidur sampai asar, bangun sholat, tidur sampai maghrib. Lakut tuh. Nah, itu bukan ibadah itu. Ibadah itu tidur sewajarnya. Kalau tidur berlebihan, itu namanya kalasi. Perhatikan, Bu. Amal yang dilipat gandakan, ntar lagi berakhir. Doa yang begitu mudah diijabah, ntar lagi berakhir. Dosa yang begitu gampang diampuni, ntar lagi berakhir. Pintu surga dan neraka, pintu surga dibuka, neraka ditutup, ntar lagi berakhir. Syaitan dibelenggu, ntar lagi berakhir. Semua keutamaan Ramadan ntar lagi berakhir. Apakah itu bukan musibah? Bu? PLN nak kasih diskongi 50%. 2 bulan. Bulan 4 tidak. Kan itu juga hilang kenikmatan. Cuma 2 bulan, ntar lagi berakhir. Ntar lagi berakhir. Begitu juga kenikmatan Ramadan ini melebihi segala-galanya, dunia dan seisinya tidak ternilai. Ntar lagi berakhir. Apakah itu bukan musibah? Maka heran saya kalau ada orang tambah dekat Lebaran, tambah berbunga-bunga. Iya, hari itu senyum sendiri. Kenapa kok? 3 hari mami Lebaran. Sampai tidak tutup senyumnya sambil berbicara. Subhanallah. Kejamnya nih, kejamnya. Kira-kira narugikan dirinya itu luar biasa. Naudzubillah. Mudah-mudahan ya kita termasuk hamba yang betul-betul menghargai Ramadan ya. Mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan ini, kira-kira kalau tidak salah ini 15 hari ya. Ayo ya, mudah-mudahan sisa-sisanya ini Allah lipat gandakan semangat kita untuk terus mengejar pahala sebesar-besarnya di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sebelum doa saya sampaikan, pertemuan berikut saya akan bahas tentang zakat dan sedekah supaya kita mengerti bagaimana aturan zakat dalam Islam. Ada yang nanya, boleh tidak keluarkan zakat fitrah sekarang? Apa hukumnya kalau malam Lebaran dan bagaimana, boleh tidak beras, boleh tidak uang dan lain sebagainya, dibahas nanti semuanya insyaallah. Dan apa gunanya pegang beras baca-baca sampai berasap apakah itu perlu? Kebanyakan nonton film Anglin Dharma mungkin tuh. Nah itu nanti dibahas semua, karena kalau keluar dari syariat saya tidak mungkin membenarkan ya. Adat boleh tapi melanggar syariat tidak boleh ya, insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu. Dan kedua, saya minta maaf khususnya kepada pengurus dan jamaah terkhusus yang diamanahkan Denro, karena Syakban kemarin Habib dan Rojab ya, berturut-turut Habib berhalangan. Sekedar informasi, ibundaku tercinta itu depresi berat karena abahku baru meninggal kan gitu kemarin, sehingga depresinya agak berat. Bukan berarti gangguan kejiwaan, depresi. Kadang itu minta ke Parepare, naik mobil ke Parepare 2,5 jam, pulang 2,5 jam, datang di situ minum teh di rumah Nas Iparna. Kuantarnya sampai minum teh. Si Pak namanya Iparna, si Pak Lisuna, nah perempuan. Enggak berman, tidak pulang nih, minum teh, pulang. Nah tanya ke istriku, apa? Tidak bermalam Ki. Kenapa tidak ditanya Ki? Bilang nggak, jangan kan Parepare. Kalau minta ke bulan, kuantar Ki kalau bisa. Misalnya bilang ke bulan, saya mau ke antar ke bulan, mau ke senyum di bulan, kembali ke lagi kuantar Ki. Kenapa? Jangan Ki bertanya. Ya, surga itu ada sama orang tua, karena kalau tidak ada apa mau dibikin? Nah itu jadi minta maaf kali ya, mau benten takesi, mau jenderal bintang 7, kalau orang tua aku pasti ku batalkan ya insyaallah. Selesai itu biasa itu dikerjai itu, artinya bukan dikerjai apa naik incar memang biasa. Husein ke keluar mobil nak jam 1 malam, langsung ke keluar mobil kupas biasa, ku lupa bawa HP ku. Ya, ku lupa bawa HP ku, untuk nak pakai baju aja. Ku antar. Jadi saya apapun itu ya demi untuk mendampingi ibunda, karena waktu kecil Ki orang tua tidak pernah bosan dampingi Ki, jangan pernah mengeluh insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa afiyah wal mu'afatid daimah fid din wad dunya wal akhirah.
Allahumma jal hadha Ramadan khair min qablih wajal hadha Ramadan sababa li usuli ridha illa wa rasulih wa syafaati Nabi sallallahu alaihi wasallam wajal hadha Ramadan ya Allah laisa akhir lana bal urzuqna umran tawila li usuli Ramadan al-ati. Allahumma ya Allah farikal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahr Ramadan thabbitna bil ibadah hatta intihai Ramadan wala taj'alna ya Allah minal ghafilin an Ramadan urzuqna fi akhir Ramadan ya Allah lailatul qadar lailatul khair min alfi syahr. Allahumma ya Allah kadzalika ya Allah idza kana istima'na hadha thawaban nawaina ya Allah liwalidayna ya Allah wa kadzalika ya Allah ij'al ahlana sakinah mawaddah rahmah waladan salih bintas salih al-bari liwalidayna salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma ajirna wa ajirhum min jami'il balaya wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min jami'il musibah min jami'il sayiat min jami'il masalah min jami'il ma'asi wa dhunub saghiriha wa kabiriha batiniha wa dhahiriha warzuqhum rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Syuruk jam 6 lewat 4. Sekedar mengingatkan, jangan sia-siakan untuk sholat 2 rakaat demi memanfaatkan bulan suci Ramadan. Terima kasih. Allahumma fiq ila qawmin tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih, jangan dipegang. Terima kasih sudah ikut.
jadi mau babuna